Para sahabat, Kementerian Desa yang ngurusi proyek dana desa sejak akhir tahun 2020 itu banyak berbicara lalu merayakan sebuah merek dagang bernama Sustainable Development Goals Desa atau lebih populer disebut SDGs Desa. Media sosial itu dipenuhi dengan kosakata itu. Jadi seakan dia memonopoli ya kebenaran. Ruang-ruang itu dimonopoli, dipenuhi dengan konsep SDGs desa. Belakangan juga ada media sosial yang berbicara mengenai buku ya, buku SDGs desa, lalu dikatakan bahwa dunia internasional sedang mengakui SDGs desa di Indonesia itu. Nah, saya ini gemes dengan itu ya. Saya mengambil posisi mengkritik melawan SDGs desa. Saya adalah ini ya, saya punya politik perjuangan yang panjang terhadap desa. Di sebuah kesempatan saya pernah mengatakan bahwa saya ini ya bapak pendiri Undang-Undang Desa, pendiri dana desa, pendamping desa, bahkan juga pendiri Kementerian Desa juga. Tapi Kementerian Desa udah semakin jauh dari spirit awal. Sekarang pokoknya intinya cuma dua ya, proyek dana desa dan SDGs desa. Menteri yang sebelumnya itu embung desa, jadi proyek-proyek prioritas itu. Nanti menteri yang lain lagi pasti akan ganti judul-judul itu ya. Apalagi kalau dari kandang yang sama. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan banyak kritik terhadap SDGs desa. Ya, ini saya pakai bambu runcing lah. Seperti dulu orang gerilya pakai bambu runcing melawan kolonial gitu ya. SDGs desa itu ya tentu ini menjadi sebuah kesepakatan global, lembaga-lembaga internasional yang konon membantu tapi ya sebenarnya membodohi juga. Ya. Salah satu think tank, salah satu pemikir adalah Dr. Ivanovic Agusta, sosiolog pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Saya sebut beliau itu sosiolog yang tidak sosiologis. Yang ya dia itu pemangsa data, pemburu data. Dulu saya sebut sebagai data berjalan gitu. Nah, sekarang setelah dia berkuasa menjadi eselon 1 di Kementerian Desa, lalu bagaimana melakukan teknikalisasi, instrumentalisasi terhadap SDGs desa itu supaya menjadi platform kebijakan menteri. Sosiolog yang tidak sosiologis ini ketemu dengan politisi yang tidak politis. Kalau politisi yang politis itu kan artinya kan menyampaikan gagasan, policy dan sebagainya itu kan berdasarkan denyut kehidupan orang banyak, orang desa. Bukan di-drive oleh para akademisi, para teknokrat yang sebenarnya anti desa. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama, SDGs desa tentu juga termasuk proyek dana desa itu mereduksi atau menyederhanakan desa dan juga menyederhanakan undang-undang desa. Ivanovic Agusta mengatakan bahwa asas rekognisi subsidiaritas dalam undang-undang desa itu abstrak. Lalu kami melandingkan atau mendaratkan begitu ya, undang-undang desa itu dengan SDGs desa. Dengan kalimat lain, SDGs desa menurut para juragan itu adalah cara untuk mendaratkan undang-undang desa dalam kehidupan desa. Nah ini
ini yang saya sebut dengan sosiolog yang tidak sosiologis, politisi yang tidak politis itu begitu. Jadi ora paham, ora ini ya. Padahal ya doktor ya. Dokter semua itu. Itu tadi makanya kan ini ya kadang-kadang percuma ya punya dokter tapi dia anti realitas tapi dia mengabaikan realitas begitu. Itu namanya tidak menarik lah gitu ya. Jadi dia bilang ya ini cara mendaratkan. Lalu komentar saya pada sebuah diskusi ini bukan mendaratkan ini, tapi Anda sedang mereduksi. Ya kalau Anda mendaratkan itu di Undang-Undang Desa itu sudah prinsip. Ini kan cuma konsep rekognisi dan subsidiaritas. Nah, Ivanovic itu kan nggak suka yang abstrak, ya harus konkret. Tapi konkretnya jangan ngawur dong, ya. Ya memang semua harus dikonkretkan. Undang-undang dasar itu juga harus dikonkretkan. Tapi sebenarnya maknanya begini, bahwa pendaratan undang-undang desa itu intinya adalah kepentingan masyarakat setempat. Itu dalam definisi desa menurut undang-undang itu sudah jelas. Ya. Kepentingan masyarakat setempat itu yang kemudian akan membedakan dari satu desa ke desa lain. 1000 desa, 1000 cerita. Sahabat saya, sejarawan UGM, Dr. Ahmad Athoillah menulis buku ini ya, Desa Mawa Carita. Jadi setiap desa itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Tidak hanya punya cara, tapi juga punya carita. Dan carita itu salah satu komponen pentingnya, ya kepentingan masyarakat setempat itu. Jadi keragaman itu kita berangkat dari sana. Dan ya kepentingan masyarakat ini terkait dengan aspek kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi maksud saya ya ini kepentingan masyarakat itu menjadi dasar. Kedaulatan kerakyatan itu ada di sana. Ya artinya kan ya terserahlah gitu. Termasuk teman saya yang tadi Dr. Athoillah mengatakan bahwa desa itu tumbuh, bukan dibangun ya. Yang dibangun itu kota, tumbuh ya. Sama dengan pesan Mbah Maimun Zubair kira-kira 4 tahun yang lalu, bulan April 4 tahun yang lalu kepada saya. Desa itu sebaiknya dibangun dari bawah dan dibersihkan dari atas. Jadi yang bangun ya orang desa itu ya. Dasarnya adalah kepentingan masyarakat setempat. Itu pendaratan. Nah, tugas dari kementerian atau pemerintah itu adalah mengedukasi. Mengedukasi, melayani. Antara lain ya, bagaimana orang desa itu menemukan dirinya sendiri. Karena selama ini kan serba memperoleh intervensi rangsangan dari atas, sehingga kemampuan untuk menemukan dirinya sendiri itu menjadi tumpul. Dan itu yang juga pernah disangsikan oleh sejarawan Dennis Lomban. Apakah ya desa itu akan tumbuh sebagai kekuatan yang otonom atau selalu tergantung pada rangsangan dari atas. Dan tesisnya dia lebih banyak rangsangan dari atas ya. Jadi tugas terpentingnya ya bukan mereduksi begitu, roh semangat undang-undang desa bukan direduksi menjadi Sustainable Development Goals desa yang punya 18-19 indikator yang itu sangat modernis, indikator yang dirumuskan sendiri oleh sosiolog yang tidak sosiologis dan politisi yang tidak politis itu. Ya. Jadi itu sudah menyimpang ya, dia kontradiktif sekali ya, setiap tahun merayakan ulang tahun undang-undang desa, tetapi dia memperkosa, dia menyimpang, dia mendistorsi, dia merusak, dia mereduksi undang-undang desa menjadi proyek dana desa dan SDGs. Ini sangat tidak menarik dan sesumbar nanti lihatlah gitu ya. Bagaimana warga desa itu akan lebih maju, lebih dinamis dengan SDGs desa ini. Ya, saya punya keyakinan bahwa itu hanya pada angka gitu ya. Jadi ini kan ketemu ini antara sosiolog yang tidak sosiologis yang main konsep lalu indikator data angka dan sebagainya itu dengan politisi yang anti politik
politisi yang apolitis yang semata-mata hanya bermain dengan pertunjukan. Itu ketemu di situ ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ya SDGs desa atau merek-merek dagang yang lain itu kan produk modernitas, produk impor atau istilah saya teori resep, dan itu sebenarnya bukan baru. Ya dulu di zaman Orde Baru itu termasuk pembangunan desa, rural development, integrated rural development, modernisasi desa dan sebagainya itu kan yaitu produk dari teori modernisasi itu. Yang itu diklaim berhasil. Tapi kan model-model nama itu kan tunggang langgang gonta-ganti itu kan udah menunjukkan bahwa itu gagal. Dulu Pak Harto selalu mengatakan bahwa ya pembangunan desa itu untuk membuat desa itu lepas landas, pakai teorinya Rostow, ya. Take off atau lepas landas. Tapi faktanya desa itu tidak tinggal landas, melainkan tertinggal di landasan. Ya, saya sudah banyak berbicara tentang itu ya. Ini kan fakta ya, kalau tidak tertinggal di landasan ya tentu desa hari ini sudah maju, tidak lagi orang sibuk berbicara tentang desa tertinggal, tidak sibuk dengan berbagai proyek, begitu ya. Ya sudah lepas landas, artinya sudah swasembada lah menurut ukuran pada waktu itu. Ya, tapi kan ukuran-ukuran ini kan selalu dipermainkan. Dulu swasembada ditetapkan, lalu ada impres desa tertinggal dengan pengukuran, dengan metode, praktek metode yang berbeda. Ternyata desa-desa yang tadi berpredikat swasembada dikenai indikator IDT, jatuh juga menjadi impres desa, menjadi desa tertinggal. Kemudian sekarang juga main-main indikator, main data lagi gitu. Ada desa maju, desa mandiri, desa itu kan permainan angka semua itu. Faktanya kan apa begitu? Ya enggak gitu. Jadi itu tadi, orang sibuk dengan SDGs desa, lalu ukuran-ukurannya mulai dari menteri, para pejabat, pendamping desa gitu. Tapi kan itu ya nggak sesuai, nggak relevan dengan denyut kehidupan orang desa. Orang desa kan ya nggak nyangkut lah, itu yaitu hanya untuk melayani diri mereka sendiri, bukan untuk melayani orang desa ya. Jadi itu teori yang sudah usang, yang ya akhirnya membuat kata Robert Chambers itu menjadi turis pembangunan yang masuk desa itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini lagi-lagi ada kontradiksi ya. Ada klaim dari para juragan itu bahwa SDGs desa itu sesuai mandat konstitusi. Ya. Jadi ya pasal 30-an, 34 dan seterusnya itu. Klaimnya begitu ya. Jadi belajar konstitusinya itu tidak tahu itu dari mana gitu ya. Lalu menggunakan konsep ya SDGs desa itu punya spirit, punya semangat itu no one left behind. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal di belakang atau yang tercecer. Nah, ini ibarat perjalanan pembangunan itu jangan sampai ada yang tercecer. Ini kan kontradiksi. Ya. Kontradiksinya di mana? Bahwa yang membuat tercecer itu kan ya teori dan praktek pembangunan. Nah sekarang yang ngomong no one left behind itu kan juga teori dan praktek pembangunan juga. Jadi orangnya sama atau pewarisnya itu sama lah. Ini kan sama-sama satu kotak bernama teori modernisasi. Meskipun ganti orang itu kan juga pewaris, juga anak turun. Jadi yang menciptakan tercecer itu ya pembangunan itu. Lalu sekarang orang ngomong no one left behind lagi. Kan aneh ini. Jadi nanti akan ada apa lagi gitu ya. Dan dilihat dari sisi konstitusi juga tidak ini ya, tidak relevan kalau no one left behind
tidak ada yang tercecer ditinggal di belakang sesuai dengan konstitusi itu tidak relevan. Konstitusi itu lebih dahsyat. Saya pernah berdebat sama Mas Bito Wikantoso. Ya, beliau bukan pemikir SDGs desa, tapi karena menjadi pejabat di Kementerian Desa kan harus mendukung, ya. Mas Bito di satu hari bilang equality before the law, ya, kesetaraan di depan hukum, tidak hanya kebebasan tapi kesetaraan, dan itu ciri khas konstitusi hampir di seluruh dunia itu begitu. Konstitusi apalagi dalam negeri, negara, masyarakat republik itu pasti punya spirit kesetaraan warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Itu yang dijadikan dasar. Itu spirit, itu visi konstitusi itu sama. Itu abadi itu, ya. Nah, di beberapa hari kemudian Mas Bito bilang tadi, no one left behind. Tidak ada orang yang tercecer, yang tertinggal di belakang dengan SDGs desa, desa inklusif dan sebagainya. Lalu saya kritik ya, loh kan kemarin Mas Bito bilang soal equality before the law, kok hari ini bilang soal ini ya, no one left behind. Ini kan namanya kontradiksi dong. Yang benar yang mana ini kan gitu. Ya kalau kita mengikuti konstitusi yang relevan adalah equality before the law, bukan no one left behind. Itu ya. Nah ini itu klaimnya itu loh, itu luar biasa ya. Katanya SDGs desa ini sangat konstitusional, nggak ada konstitusi, nggak pernah bicara pembangunan, nggak pernah bicara pembangunan. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Ketua Pansus ya, kalau sekarang pasti mantan, Kiai Ahmad Mukoam, Ketua Pansus RUU Desa tahun 2012-2013. Pernah berkunjung ke rumah saya, ya ngobrol soal SDGs desa lah, itu dari mana gitu kan. Lalu beliau mengatakan bahwa SDGs ini ngolo, ya ngolo desa, ngolo itu menjerat. Ya menjerat itu bagaimana ya, mereka punya ukuran, punya target, itu yang disebut dengan intervensi, itu yang disebut dengan teknokratisasi. Jadi bukan rekognisi, bukan subsidiaritas, tapi itu namanya adalah campur tangan. Itu teknokratisasi sedemikian rupa. Juragan SDGs desa itu bilang bahwa RPJM desa itu teknokratis. Ya, lalu dimaksudkan SDGs desa itu. Lalu saya bilang, lah ini kan namanya jeruk makan jeruk. Ya memang RPJM desa itu teknokratis. Harus dibuat politis dong. Tapi kok ini dibuat SDGs desa dengan indikator, dengan ukuran, itu kan namanya teknokrasi mangan teknokrasi kan gitu. Jadi kacau itu sosiolog yang tidak sosiologis itu. Tapi kan dia berkuasa ya. Dia memonopoli kebenaran. Jadi punya pasukan yang kerjanya main di dunia maya itu. Oleh karena itu ini ya penting memang harus kita kritik semacam itu. Ya nggak sesuai dengan denyut kehidupan desa. Kurang-kurangnya kan begini ini. Nah, seorang kepala desa itu kan calon ya, itu kan punya janji, punya misi. Kalau sudah menang kan lalu dijadikan RPJM desa. Nah ini visi janjinya ini kan banyak yang kandas karena harus mengikuti ini kan. Mengikuti SDGs desa yang sudah terukur ada 18 itu. Bagi desa gitu ya, itu dianggap sebagai perintah karena di balai itu juga ada semacam koersi atau ancaman dan itu ada di mana-mana. Ya katanya tools, katanya alat, tapi kan goals ya. Jadi artinya ya pembangunan ini menjadi goals, itu yang saya paling tidak cocok ya. Sangat kacau ini ya. Jadi teknokratisasi itu ya intinya kan begini, teknologi itu membuat hidup lebih mudah, tapi teknokrasi itu membuat hidup lebih susah ya. Jadi ini ukuran-ukuran itu tadi nggak sesuai gitu. Ya nggak sesuai dengan denyut kehidupan tadi, akhirnya menjadi seragam.
Ya, desa di seluruh Indonesia kan harus mengikuti SDGs desa kan harus seragam. Padahal asasnya dalam undang-undang desa ini kan keragaman. Keragaman ini termasuk apa yang dikerjakan oleh desa. Itu yang keempat ya. Terus kemudian yang kelima ya, ini SDGs desa ini diklaim berhasil, tapi kan ya 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 hanya omongan aja. Wong pendataannya aja udah kacau kok itu ya. Dulu tanggal akhir Mei tahun 2021 katanya selesai gitu ya. Tapi orang desa laporan yang terkumpul hanya data ini ya, data jumlah penduduk sama jumlah kakak. Padahal itu sudah ada di data Dukcapil itu sudah ada. Dan yang saya pernah mengatakan bahwa ini proyek prematur ini, proyek gagal. Termasuk aplikasi ya, aplikasi ya servernya down gitu. Dulu banyak dicaci maki lah. Aplikasinya itu yang ditaruh di apa namanya Google Play Store itu kan walah dikritik habis-habisannya. Jadi datanya sudah gagal gitu ya. Tapi ya masih bisa ngomong ya. Heran juga saya. Masih bisa ngomong dan ini jadi eselon 1 lagi ini ya. Seorang sosiolog yang tidak sosiologis ini ya. Jadi saya nggak ngerti lah ini apa namanya maknanya apalah gitu. Tapi ya saya ya meskipun dengan bambu runcing atau mungkin hanya saya sendiri barangkali paling hanya dengan beberapa teman ya punya garis politik perjuangan untuk terus menerus ini ya mengkritik melawan ya terhadap ini ya Sustainable Development Goals desa. Termasuk kalau kami ke desa ya udahlah tutup aja tuh SDGs desa itu kita kembali ke hakikat kepentingan masyarakat setempat ya musyawarah desa gitu. Lalu kepemimpinan kepala desa ya itu 3 itu kan sebagai inti ya hakikatnya kita berdesa itu kan ada di situ.